Pemimpin, gawat! Pemimpin kegelapan bawa banyak iblis serang Gunung Agung. Mau buka tanah sakral hancurkan negeri naga. Pemimpin, bersiaplah. Semua iblis sudah datang. Pemimpin kegelapan. Terima kasih atas hadiah besar ini. Membuatku lebih mudah. Hari ini, kalian takkan bisa pulang. Rizky Saputra, jangan sombong. Waktumu sudah habis. Sekte kegelapan bersatu. Walau kau Satria Pedang, hari ini kau takkan lolos. Jevo Gunung Agung, buka tanah sakral. Serap dendam dewa iblis kuno. Potong nasib negeri naga. Negeri naga akan hancur. Negeri naga yang mulia, tak akan biarkan kalian iblis menginjak-injaknya. Kau tak izinkan, lalu kenapa? Pemimpin kegelapan, kemenangan ada di ujung pedang, bukan di kata-kata. Hari ini, aku andalkan pedang di tanganku untuk basmi iblis. Pemimpin agung pedang sekti pedang langit. Kau terlalu sombong. Kau Satria Pedang. Aku pemimpin kegelapan. Kita sama-sama ahli tingkat maha. Ditambah 6 ahli sekti kegelapan. Kali ini, kau pasti mati. Ambil kepala Rizky Saputra, lalu hancurkan negeri naga. Martabat sekte pedang tak boleh dilanggar. Berjuang demi negeri naga. Hanya tingkat guru besar. Kau tak pantas. Hari ini, aku andalkan pedang di tanganku basmi iblis dan jadi raja. Lihat sehebat apa aku. Lihat sehebat apa aku. Jangan banyak omong, bunuh! Langit dan bumi, 1000 pedang bersatu. Pemimpin Saputra, bagaimana lukamu? Lukaku parah. Urusan Sekte Pedang Langit, sementara kau yang urus. Ini cincin pemimpin Sekte Pedang Langit. Kau harusnya sudah mati. Kalau kau tak mati, gimana aku ambil alih Sekte Pedang Langit? Pengkhianat! Mati kau! Kalian lagi ngapain? Rizky, kau kembali. Sudah kubilang, dia pasti cepat pulang. Takut apa? Wanitaku, cepat lambat harus jujur pada bocah ini. Hari ini aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan. Rizky, kau pasti sudah dengar nama Rama Santoso, kan? Aku selingkuh dengan tunanganmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalian berdua. Jaga bicaramu. Kita belum nikah. Kau tunanganku, malah cari pria lain di kamar kita buat hal kotor ini. Keterlaluan. Aku memang menindasmu. Aku tidur dengan wanitamu. Terus kenapa? Biar ku beritahu. Kami berdua sudah lama bersama. Rizky, aku putri sulung keluarga Dharma. Kita memang bukan selevel.
Karena sudah ketahuan, biar ku beritahu. Pernikahan ini ku batalkan. Apa? Citra? Kau mau ingkar janji? Itu kan kakek yang menjodohkan kita. Jangan bahas pernikahan. Entah kakek salah pikir apa, memaksaku bertunangan denganmu. Katanya kau tak biasa. Aku tak lihat itu. Kini kakek sudah tiada, aku tak mau bersama si pecundang sepertimu. Coba lihat diri sendiri. Apa yang pantas untukku? Lalu, 3 tahun lalu, kenapa kau menolongku? Aku malas menolongmu. Semua ulah Putri Ayu, gadis itu yang ikut campur. Apa? Yang menolongku 3 tahun lalu, bukan kau? Itu Putri Ayu. Benar, itu si gadis sialan. Entah dia bikin berapa masalah. Yang kusuka adalah Tuan Muda Santoso. Keluarga Santoso itu besar di kota Mega. Mana bisa kurir air sepertimu menandinginya? Kau benar. Pengemis di luar pun lebih baik darimu. Bahkan dengan anjingku, kau tak sebanding. Memang hanya sampah. Cepat tumasi barangmu dan keluar. Keluarga Dharma tak membutuhkanmu. Karena bukan kau yang menolongku, aku tak perlu berlembut padamu. Inikah pilihanmu? Benar, dibanding Rama, kau lebih buruk dari anjing. Walau kakek masih hidup, aku takkan menikahimu. Ada apa ini? Tante, Rizky sudah gila. Dia mau bunuh aku dan Citra. Rizky, kau gila? Mau bunuh orang? Mereka yang berzina, berkencan diam-diam di sini, tak tahu malu, malah batalin nikah. Hama bisa beri keluarga Dharma pesanan miliaran dan koneksi. Kau tak bisa beri apa-apa, malah menghalanginya. Pertunangan ini harus batal. Rizky, mulai hari ini keluar dari keluarga Dharma. Mulai sekarang kau tak ada urusan lagi dengan kami. Tante, kalian memperlakukan Rizky sangat keterlaluan. Dasar jalang, apa kau berhak bicara? Malah membela orang luar, sia-sia membesarkanmu 8 tahun. Ayo, 3 tahun lalu kau yang menolongku. Ya, aku. Kenapa tak bilang dari awal? Kakek Dharma melarangku. Makasih udah menolongku, ikutlah denganku. Mulai sekarang, biar aku melindungimu. Aku takkan biarkanmu terluka lagi. Kau mau? Aku mau. Kau sungguh merendahkan diri. Kenapa harus dia? Memang harus dia. Dia itu sampah buanganku. Kau mau juga? Rizky itu orang baik. Dia bertanggung jawab. Dibanding anak manja kalian, dia jauh lebih baik. Apa katamu? Dengar baik-baik. Mulai hari ini, aku lindungi Putri Ayu. Siapa yang berani menindasnya, takkan ku ampuni. Berani melawan. Lancang sekali. Rizky, kau itu siapa? Kau tahu sendiri. Kau jadi menantu keluarga Dharma selama 3 tahun. Selain hidup asal-asalan dan hidup santai, kau bisa apa? Dan aku bisa bantu Citra dapat investasi miliaran. Bisa bantu keluarga Dharma bisnisnya maju. Dan kau tak punya apa-apa. Inilah perbezaan antara kita. Dengar? Dasar kau si tak berguna. Siapa yang hebat? Pergi. Baik, ingat pilihan kalian hari ini. Segera aku akan tunjukkan apa yang keluarga Dharma lewatkan. Setelah hari ini, kita takkan saling mengakui. So hebat. Kau akan segera tahu. Ayo pergi. Citra, di grup Samudra Raya, aku jadi eksekutif, direktur utama, Melati Permata sendiri yang setuju. Aku akan suruh divisi pemasaran berikan keluarga Dharma investasi miliaran. Nanti, aku jadi perantara. Dan sekalian biar kalian melihat konglomerat kota Mega, Melati Permata. Dulu dia ketua sekte Pedang Langit. Baik, terima kasih Rama. Rizky, kita ini tak sejalan. Aku angsa putih yang mulia, kau kodok di sumur. Kita takkan bersama. Duduklah dulu. Oh ya, Ayu. Bagaimana kau diadopsi keluarga Dharma? 8 tahun lalu. Aku baru 10 tahun. Suatu hari, ayahku mengemudikan mobil membawa aku dan ibu pergi jalan-jalan. Tapi kami kecelakaan. Ayah dan ibu meninggal. Ayahku di grup Dharma adalah pemegang saham terbesar kedua. Ayah Citra dan ayahku adalah saudara angkat. Jadi, keluarga Dharma yang merawatku. Tak kusangka, keluarga Dharma ternyata juga berbuat baik. Tapi, baru-baru ini aku dapat petunjuk. Kecelakaan itu mungkin rancangan Pak Dharma. Mereka mengadopsiku demi saham di tanganku. Ayahku pernah buat wasiat. Jika dia celaka, semua sahamnya dijadikan milikku. Tak boleh dijual sebelum umur 18. Tahun ini aku 18.
Keluarga Dharma segera akan merebut sahamku. Keluarga Dharma ini sungguh licik, dasar kecil. Kecuali kakek Dharma yang sudah tiada, tak ada yang baik. Jangan lari! Melati Permata, kau guru besar. Aku maha guru besar. Kau bukan lawanku. Ikutlah kami menemui pemimpin Suria. Jika tidak, ku hancurkan kultivasimu dan bawa mayatmu pulang. Jangan harap. Mahasatria, Anda memang hidup. Mahasatria, ternyata Anda masih hidup. Aku selalu hidup. Tak kusangka bertemu. Siapa mereka? Mereka orang Dimas Surya. Mau menculikku agar patuh padanya. Jadi mainan dia. Mereka juga mau merampas semua hartaku di kota Mega. Dimas Surya, tak tahu malu. Kau Rizky Saputra? Pemimpin Agung Pedang yang asli di sini. Kenapa tak berlutut? Berlutut? Cih, pemimpin sektor pedang yang asli adalah Dimas Surya. Rizky Saputra itu siapa? Kami tak patuh padamu. Karena kalian tak mengakuiku, akan kuhabisi kalian. Kekuatan kalian sudah kuhancurkan. Kubiarkan kalian hidup, pulang dan beritahu Dimas Surya. Akan kubalas perbuatannya. Penyah. Salam Mahasatria. Berdirilah. Sudah 3 tahun. Bagaimana Sekte Pedang Langit sekarang? Saat Anda tak ada, Dimas Surya naik jadi pemimpin sekte. Dia sangat arogan dan keras kepala. Demi singkirkan lawan, dia memicu perang perbatasan. Mulut kepercayaan Anda hampir musnah semua. Sekte Pedang Langit sangat hancur dan merosot drastis. Tapi dia tak mau dengan saran apapun. Dimas Surya, si pengkhianat. Dulu, jika aku tak terluka parah, mana mungkin dia bisa menyerang diam-diam dan aku jatuh jurang. Untung ada yang menolongku. Aku bisa selamat dari kematian. Apa? Dimas Surya menyerang Anda? Pantas 3 tahun ini dia terus mencari keberadaan Anda. Jika dia tahu Anda di kota Mega, dia pasti datang sendiri untuk mengujinya. Lebih baik Anda... Tak apa, orang jahat pasti hancur sendiri. Kekuatanku akan segera pulih sebagian. Para bajingan ini tak perlu ditakuti. Syukurlah, sekarang Mahasatria muncul, berita ini akan segera tersebar luas. Saya ingin mengubah posisi kita. 2 hari lagi di kota Mega gelar pesta kehormatan. Kumpulkan tokoh kota Mega untuk memuliakan Mahasatria. Melindungi negeri naga dan menjaga rakyat adalah tugas Sekte Pedang Langit. Beritahu semua ketua, aku, Rizky Saputra, akan memulihkan Sekte Pedang dan menghukum Dimas Surya yang zalim. Yang setuju hidup, yang menentang, mati. Baik. Pemimpin, orang yang kita kirim tangkap Melati Permata gagal. Kemampuan daya diri mereka dihancurkan. Orang yang kita kirim ada yang ahli. Bagaimana Melati bisa menahan? Kenapa kemampuan mereka dihancurkan? Itu Rizky. Dia masih hidup. Dia yang selamatkan Melati. Rizky. Ternyata belum mati. Nyawanya kuat. Aku tak tenang jika dia belum mati. Rizky itu tingkat Satria Pedang Paripurna. Kekuatannya hebat. Sekarang belum tahu seberapa pulihnya. Ingin menghilangkannya tak mudah. Aku juga Satria Pedang. Menghilangkannya tak sulit. Pemimpin, biar Gunawan Tunggal pergi bunuh Rizky sendiri. Tak perlu. Dia orang jalan kegelapan, periksa dulu. Sampaikan kabar munculnya Rizky ke pemimpin kegelapan. Pemimpin ingin memanfaatkan orang lain. Benar. 3 tahun lalu, Rizky mengalahkan pemimpin kegelapan dan para ahli jalan kegelapan. Mencegah mereka membuka tanah sakral. Mereka sangat membencinya. Sekarang, kabar munculnya dia beritahu mereka, mereka pasti akan mengirim ahli untuk membunuhnya. Bahkan pemimpin kegelapan akan turun langsung. Dan kita hanya perlu ambil untung. Bukankah lebih baik? Pemimpin bijak. Salam pemimpin. Ada apa? Kami dapat keberadaan pemimpin pedang langit, Rizky. Dia belum mati di kota Mega. Katanya kekuatannya menurun, sedang pulih. Rizky ini ancaman besar gerbang kegelapan. Terus dilenyapkan.
Tapi kunci buka tanah sakral masih di tangannya. Cari dia. Sebelum membunuhnya, ambil kunci tanah sakral. Rizky adalah Satria Pedang. Sulit membunuhnya. Dulu dia terluka parah, hampir mati. Dalam 3 tahun, takkan pulih sepenuhnya. 4 Raja Agung bawa pusaka gerbang kita. Labu darah kutukan. Leburkan dia. Baik. Ayo, 3 tahun ini aku selalu mengira Citra yang menyelamatkanku. Aku ingin sembunyikan identitasku dan hidup bersamanya. Tapi dia... Sisa gebang kegelapan. Rizky Saputra, kau ternyata belum mati. Hari ini kau pasti mati. Mau habisi aku? Kau belum pantas. Pasukan, habisi dia. Serang. Awas Rizky! Tak apa. Rendahan ini hancur dengan jentikan jari. Sepertinya kita harus serius. Rizky Saputra, kau pasti mati hari ini. Langit dan bumi, pedang terbang lindungi. Hancurkan iblis! Langit dan bumi, pedang pelindung. Hancurkan iblis! Serang! Sepertinya harus pakai labu darah kutukan untuk menyerapnya. Rizky, berani jawab kalau dipanggil. Kenapa tak berani? Rizky. Kakekmu di sini. Rizky, pemimpin kegelapan pasti menghancurkanmu. Mahasatria, ada apa? Jalan kegelapan datang memuji. Sepertinya kota Mega akan terjadi kekacauan berdarah. Saya sudah beritahu semua ketua divisi. Mereka semua bersikeras bersedia mati demi Anda. Dengan kekuatan mereka, menghadapi musuh tak masalah. Saya yakin kita segera bisa merebut kembali jabatan Mahasatria Sekte Pedang. Kabari mereka. Aku sangat terharu. Selain itu, aku ingin bertemu semua kekuatan kota Mega. Lihat siapa saja mereka. Pai, Mahasatria. Grup Samudra Raya sudah mengundang tokoh kota Mega untuk umumkan identitas Anda. Saya undang Gubernur Sungai dulu. Silahkan ke Aula Pesta. Baik. Rama, berkat bantuanmu, keluarga Dharma bisa datang ke pesta mewah ini dan melihat sosok tokoh misterius. Demi kamu, semua ini sangatlah sepadan. Kita anak orang kaya, memang satu lingkungan. Dengan Rizky sama sekali tak selevel. Jadi kau tinggalkan dia adalah keputusan paling tepat. Harusnya aku putus tunangan lebih awal dan putus hubungan dengannya. Citra, lihat itu. 2 orang di sana. Bos finansial kota Mega. Wakil ketua kamar dagang. Punya banyak sumber daya dan kekayaan. Asetnya bahkan melebihi ratusan triliun rupiah. Ayo, aku ajak kenalan. Baik. Direktur Halim, Direktur Wijaya. Kita bertemu lagi. Saya dari keluarga Santoso Kota Mega, Rama Santoso. Dia Nona Citra dari keluarga Dharma. Salam Direktur. Halo Direktur Halim. Halo Direktur Wijaya. Pasangan sempurna. Generasi muda yang hebat. Keluarga Santoso dan Dharma bersatu, pasti bisa terus berkembang lebih maju. Kedepannya, kami harap bapak-bapak di dunia bisnis bisa banyak membimbing dan membantu. Tentu, kita kan orang elit Kota Mega. Pasti sering bertemu. Harusnya saling bantu dan bersatu. Terima kasih atas doanya. Kenapa dia ke sini? Direktur Halim, Direktur Wijaya, kami mau urus urusan pribadi. Maaf, kami permisi dulu. Silakan. Kalian benar-benar berani datang? Tunggu, gimana kalian bisa masuk? Ada undangan? Tentu saja dari pintu depan. Keluarga Dharma banyak berbuat jahat. Mana mungkin aku tak datang? Rizky, karena aku putus tunangan, jadi kau dendam kan? Kau yang tak tahu diri ini sungguh membuatku jijik. Rizky, mau kemana? Masa harus lapor kalian?
pesta kehormatan hari ini, kalau aku tak datang, apa bisa berjalan lancar? Bisa berjalan normal nggak? Aku nggak salah dengar. Dengar ya, pesta kehormatan hari ini diselenggarakan Grup Samudra Raya. Melati Permata, konglomerat Kota Mega juga akan datang. Nanti tamu-tamu penting dan pengusaha kaya berkumpul. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu di sini bicara besar? Rizky, kau sudah diusir dari keluarga Dharma. Jangan bikin malu di sini. Kita berdua satu di langit, satu di bawah tanah, sudah bukan satu kalangan. Kau sekarang cuma rakyat biasa, cuma semut. Aku semut. Di depanku, kalianlah semut yang sebenarnya. Siapa yang berani bicara sebesar ini? Ucapanku apa masalahnya? Hari ini yang berkumpul di sini, semua tokoh Kota Mega. Semua orang kaya. Kau anak siapa? Beraninya sombong. Hadirin, biar aku perkenalkan. Dia, Rizky Saputra. Rizky Silema. Setahun tahun lalu, keluarga Dharma menyelamatkan anak tak berguna ini. Dia mengaku pria hebat, tapi dia cuma numpang makan. Bahkan bertunangan, jadi tunangan Nona Dharma. Tapi, anak ini tak cuma malas, bahkan berselingkuh dengan orang luar di belakang Nona Dharma bermain wanita. Jadi pertunangannya dibatalkan dan diusir keluarga Dharma. Orang yang tak tahu malu dan tak bermoral ini, hari ini datang ke pesta kehormatan hanya untuk bikin onar. Ternyata dia yang ditampung keluarga Dharma, malah bikin ribut. Sungguh tak tahu balas budi. Benar, dia benar-benar tak tahu diuntung. Kalau memang begitu, Rizky Saputra, kau lebih buruk dari binatang. Tak pantas hadir di pesta hari ini. Keluar kau dari sini. Keluar! Rizky, kau lihat kan? Orang tahu mana yang benar. Kau si lemah di depanku, jangan harap bisa tegak. Cepat bawa Putri Ayu, jalan itu dan pergi. Cepat bawa Putri Ayu. Jalan kecil ini, menyingkirlah. Kalian keterlaluan. Jelas-jelas kamu yang tak tahu malu selingkuh dengan Rama dan ketangkap Rizky Saputra. Sekarang malah balik menyalahkan. Tak tahu malu. Kau ini dasar pengkhianat. Berani fitnahku lagi? Awas ku habisin lidahmu. Berani sentuh Ayu lagi? Jangan salahkan aku. Rizky, kau berani pukul wanita? Pukul, karena kau pantas. Masih peduli gender? Sentuh Ayu di depanku. Mana mungkin aku diam saja? Langsung. Pesta kehormatan hari ini bukan tempat Rizky Saputra berlagak. Patahkan semua lengan dan kakinya, lalu lempar keluar. Cuma orang-orang ini berani melawanku. Rizky, aku sangat penasaran. Siapa yang memberimu nyali? Di mataku, kau hanya sampah saja. Menghadangmu sangat mudah. Tak percaya. Bocah ini, sejak kapan kemampuannya jadi sehebat ini? Anak muda, kau melukai orang. Kau tak menghargai semua yang hadir di sini. Aku main tangan sesuka hatiku. Apa perlu izin kalian? Kurang ajar. Tak pantas hadir di pesta ini. Kalau aku tak pantas, tak ada yang lebih pantas. Kalau aku tak datang, pesta kalian ini bisa berlangsung? Berani sekali. Bocah, kau fikir kau orang besar di atas semua? Mana kalian tahu, aku bukan orang besar di atas semua. Rizky, statusmu, aku dan Citra sudah tahu. Kau itu cuma orang tak berguna, kurir air kecil. Kau pikir kau orang besar? Tak perlu dibahas. Memang pantas. Kalian tahu. Cukup, Rizky. Jangan bikin malu. Menyinggung Direktur Halim dan Wijaya. Kau akan mati tragis. Cepat bawa jalang ini pergi. Aku datang hari ini untuk menghargai kalian. Apa bisa kalian lakukan? Keluarga Halim Kota Mega menyuruhmu keluar sekarang. Keluarga Wijaya Kota Mega juga menyuruhmu keluar sekarang. Aku juga keluarga Widodo Kota Mega. Aku juga keluarga Wira Kota Mega. Cuma kalian, kekuatanmu kurang. Rizky, apa kau tahu kau bicara dengan siapa? Direktur Halim dan Wijaya, kekuatan mereka luar biasa. Beraninya kau lancang. Terlebih lagi, banyak bangsawan Kota Mega masih bilang kekuatan kurang. Bocah, aku tak tahu kenapa kau begitu sombong. Tapi kau harus tahu, salah bicara akan dihukum. Apalagi di depan kami, orang-orang besar. Satu ucapan kami saja bisa membuatmu mati tragis. Berlutut dan minta maaf. Kalau sopan, kami bisa memaafkanmu. Rizky, lihat itu. Orang kaya ini tak bisa kau usik. Aku tak bisa. Mereka yang tak bisa usikku.
Direktur Halim ini, asal aku mahu, dalam sekejap bisa ku buat dia berlutut memohon. Aku, Halim Wijaya, sudah 20 tahun di sini. Tak ada yang berani bicara begitu padaku. Aku ingin lihat cara kau buatku berlutut memohon. Seumur hidupku, hanya berlutut pada Tuhan dan orang tuaku, tak pernah pada orang lain. Jika kau tak beri penjelasan yang masuk akal, aku takkan melepaskanmu hari ini. Rizky, gimana ini? Rizky, kau akan bayar kesombonganmu dengan harga yang sangat mahal. Menyinggung Bapak Halim. Kalian berdua harus mati hari ini. Grup Halim dari awal didirikan, pasti kau banyak berkorban. Pengorbananmu akan lenyap karena kau salah orang. Dalam 5 menit, buat grup Halim bangkrut. Dalam 5 menit, buat Halim bangkrut. Hari ini aku di sini. Ku beri kau 50 menit. Jika aset keluarga Halim turun 10%, kau menang. Seumur hidupku, belum pernah lihat orang seangkuh kau. Rizky, ngapain bengong? Naik, kita nonton. Rizky! Beraninya kau. Apa kau tahu untuk siapa kursi ini? Ketua Kehormatan. Kau tahu, tindakanmu ini akan habisi nyawamu. Rizky ini mungkin sudah gila. Jangan-jangan trauma yang Rama berikan padanya terlalu parah. Mungkin saja. Tapi baguslah. Lancang di depan dua tuan, akhirnya pasti mati. Kita nonton saja. Sok jago aja. Hoja! Inyah dari sini. Kursi ini bukan buat kau duduki. Kecuali Nona Lestari. Tak ada yang berhak. Kau akan segera bangkrut. Masih ikut campur urusan orang. Di depanku, Melati Permata hanya pantas berdiri. Kami keluarga Wijaya sudah belasan tahun di Kota Mega. Tapi tak pernah bertemu orang sombong sepertimu. Dari ucapanmu, sepertinya kau tak menghargai Nona Lestari. Sejujurnya, kami berdua dibantu oleh Nona Lestari. Nona Lestari adalah orang tua kedua kami. Tanpa dia, takkan ada kami sekarang. Beraninya kau di sini menghina dia. Pak Wijaya, ayo kita bersatu beli nyawa bocah ini. Balas dendam untuk Nona Lestari. Nona Lestari sangat berjasa pada kita. Mana boleh dia dihina? Meski harta habis hari ini, dia harus mati. Idea bagus. Pengawal. Seret bocah ini keluar, cari tempat sepi, kubur dia. Gimana ini? Tenang, tunggu dan lihat. Gawat, Direktur Halim. Keluarga Halim bangkrut. Tidak mungkin. Keluarga Halim tamat. Apa? Pak Halim, apa katamu? Keluarga Halim tamat. Apa maksudmu? Jangan bercanda begini. Jangan menakut-nakuti kami. Aset keluarga Halim disita. Baru 2 menit lalu. Usaha 30 tahun. Hancur lebur. Nak, aku sudah menyinggungmu. Bisakah kau beri keluarga Halim kesempatan hidup? Turunlah, tampau wajah Citra sampai bengkak. Mungkin aku akan pertimbangkan melepaskanmu. Benarkah itu? Kata-kataku tak seperti wanita itu, cuma omong kosong. Atau kau bisa saja tak percaya. Rizky, dasar brengsek, kau mau apa? Kau pikir orang lain akan nurut padamu? Dengar ya, kalau berani sentuh aku hari ini, aku jamin kau akan hancur. Pak Halim, jangan percaya padanya. Dia cuma menakut-nakutimu. Dia cuma sampah. Mana mungkin hancurkan keluarga Halim. Belum cukup bengkak, itu tak dihitung. Wanita ini sangat tak tahu malu. Pukul lebih keras. Jangan keterlaluan. Kau cuma memanipulasi. Ku perintahkan. Berhenti bikin onar. Katakan, siapa kau sebenarnya? Kau, keluarga Wijaya. 3 menit. Hancur. Kau fikir aku takut? Kau anggap aku siapa? Dalam 3 menit, keluarga Wijaya bangkrut. Benar-benar tak tahu diri. Tunggu saja. 3 menit. Keluarga Wijaya tamat. Ada apa ini? Keluarga Halim Wijaya tamat? Ini bukan lelucon. Halim Wijaya dan Bapak Wijaya, mereka raksasa di sini. Sudah lama berdiri kok. Malah dengan satu ucapan langsung hancur. Tak sampai beberapa menit, keluarga Halim dan Wijaya hancur. Siapa bocah ini sebenarnya? Rizky, apa sih ilmu hitam yang kau pakai? Aku tahu. Pasti kamu, Putri Ayu. Apa kamu tidur dengan orang kaya?
Jadi ada yang mendukungmu. Rizky ini jelas cuma sampah. Mana mungkin dia punya kekuatan sebesar itu? Jaga sikap bicaramu. Ku beri waktu 30 detik. Berlutut, minta maaf ke Ayu. Tampar wajahmu sendiri. 300 tamparan. Kalau tidak, kau pasti mati. Suruh aku berlutut. Mimpi. 30 detik sudah habis. Berani sentuh aku? Kau pasti mati hari ini. Halo ayah, aku dihajar. Cepat kemari. Apa katamu? Ayah dan Nona Lestari bersama Gubernur Sungai. Baguslah. Panggil Nona Lestari kemari buat bela aku. Bocah, kau tamat hari ini. Ayahku bersama Nona Lestari. Tunggu Nona Lestari datang. Kulihat bagaimana kau mati. Dia paling benci orang sepertimu yang tak tahu aturan. Kita lihat saat Nona Lestari datang, siapa yang celaka. Rizky, Nona Lestari bukan orang biasa. Tenanglah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Rama, ayahmu, Nona Lestari, Gubernur Sungai, benar-benar datang. Mereka pasti akan membela kita. Bocah sialan, ini sangat keterlaluan. Nona Lestari dan Gubernur Sungai datang. Aku pasti akan jelaskan semuanya. Biar mereka habisi bocah ini. Yang buat keluarga Wijaya bangkrut. Aku ingin lihat siapa orang hebatnya. Siapa yang berani melawan keluarga Wijaya. Aku yang buat keluarga Wijaya bangkrut. Aku yang buat keluarga Wijaya bangkrut. Kau keberatan? Nona Lestari, Gubernur Sungai, kalian datang. Tolong bela kami. Bocah ini sombong sekali. Sangat kejam. Nona Lestari, Gubernur Sungai, keluarga Halim tamat. Tolong selamatkan aku. Ayah, pesta kehormatan hari ini sangat mulia. Tapi entah dari mana, ada orang gila yang memukulku di depan umum. Lihat, aku dipukul sampai begini. Dia sama sekali tak hargai keluarga Santoso. Jangan lepaskan dia. Nona Lestari dan Gubernur Sungai sudah datang. Bocah itu tamat. Halim Wijaya dan Bapak Wijaya itu orang Nona Lestari. Nona Lestari terkenal protektif. Lihat saja hari ini bagaimana dia menghajar bocah itu. Nona Lestari itu ketua sekte Pedang Langit. Beberapa tahun di Kota Mega, kekuatannya luar biasa. Bahkan gubernur pun menghargainya. Sepertinya besok bocah itu akan lenyap selamanya. Salah si bocah itu. Mengusik orang yang salah. Sayang sekali. Maaf Mahasatria, membuat Anda terkejut. Ini salah saya. Mahasatria, Nona Lestari. Kamu kenal Rizky? Ini mustahil. Bapak Saputra, penyelamat nyawaku. Kalian tak sopan padanya. Itu menghina aku. Statusnya paling mulia di sini. Selama ini, kau terus memprovokasiku. Bahkan ingin melumpuhkanku. Hari ini, aku akan balas dengan caramu. Kau dan keluarga Santoso akan hancur total. Bapak Saputra, Ampuni kami. Anak durhaka ini akan kubuang dari Kota Mega dan patahkan kakinya. Takkan kubiarkan dia kembali. Boleh? Ayah, jangan begini pada aku. Dasar anak sialan. Keluarga Santoso hampir sukses. Kau hancurkan semuanya. Kubunuh kau hari ini. Ayah, aku sungguh tak tahu dia Mahasatria. Aku cuma tahu dia cuma kurik air. Jangan salahkan aku. Keluarga Santoso dikeluarkan dari Kota Mega. Bawa pria ini dan... Citra, apakah kau masih merasa aku ini si lemah? Aku. Demi kakek Dharma yang pernah menampungku, aku takkan menghukummu hari ini. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Pergi! Rizky, lihat saja. Aku tak bisa sentuhmu. Masa tak bisa sentuh wanitamu? Salam Mahasatria. Berdirilah. Bapak Saputra adalah pemimpin sekte terbesar Negeri Naga. Pemimpin sekte Pedang Langit. Jaga tanah sakral, lindungi Negeri Naga, habisi pengikut jahat yang tak terhitung. Jasanya tak terhingga. Hari ini datang ke Kota Mega adalah kehormatan Kota Mega. Pemimpin sekte Pedang Langit. Dia tulang punggung Negeri Naga. Benar-benar orang besar. Benar. Melati Permata ini dulu di sekte Pedang Langit cuma ketua cabang. Sudah jadi konglomerat Kota Mega. Pengaruhnya besar. Bapak Rizky Saputra ini pengaruhnya jauh lebih besar. Keluarga Cahyadi siap jadi yang pertama mengikuti Bapak Rizky Saputra. Keluarga Lim, kami bersedia mengikuti Bapak Rizky Saputra. Tiap hasu. Ini penjaga kiri sekte Pedang Langit, Gunawan Tajam. Guru besar, kultivasinya puncak, sangat kuat. Dia bisa mewakili orang besar sekte Pedang Langit.
Kenapa dia ke sini? Dia bukan pemimpin sektor Pedang Langit. Lancang! Gunawan Tunggal, kau tak kenal pemimpin Sekte Pedang Langit? 3 tahun lalu mungkin. Sekarang, dia sudah diusir dari Sekte Pedang Langit. Dia bukan orang Sekte Pedang Langit lagi. Apalagi pemimpin Sekte Pedang Langit. Gunawan Tunggal, lihat baik-baik. Aku inilah pewaris Sekte Pedang Langit. Yang tak akuiku sebagai pemimpin, siapkan akibatnya. Aku hanya tahu pemimpin Sekte Pedang Langit adalah Dimas. Dia pemimpin Sekte Pedang saat ini. Dimas Surya si pengkhianat. Cepat atau lambat, akan kubunuh sendiri. Cari mati! Serang! Di depanku, kalian tak pantas cabut pedang. Hari ini, ku bersihkan sekte ini. Inilah akibatnya. Maha Satria hebat. Dulu saat aku menolongmu, kakek Dharma pernah bilang, kau naga di antara manusia, orang besar. Kamu percaya Jenderal Tua Dharma? Aku selalu percaya, cuma tak kusangka kau Mahasatria Sekte Pedang Langit. Statusmu sangat mulia. Aku tak mahu ungkap identitasku. Takut bawa banyak masalah. Ke depan, entah akan bawa bahaya apa. Aku tak takut. Asal bisa di sisimu, aku tak takut apapun. Mahasatria, Pulau Samudra Abadi mengirim hadiah besar. Ini dari pemilik pulau, dibuat dengan api sakti pil penyembuh sakti. Semoga Mahasatria cepat pulih kekuatannya. Sampaikan terima kasih pada pemilik pulau. Kelak, Rizky pasti berterima kasih ke sana. Baik. Baguslah. Dengan pil penyembuh sakti ini, kekuatanku pasti cepat pulih. Kamu berlatih di sini dulu. Aku tak ganggu. Aku beri sayur. Anggap ini kontribusiku. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Ah! Rizky, Puteri Ayu sekarang ada di tanganku. Kalau engkau tak mahu dia mati, datang sendiri bawa tebusan 1 triliun rupiah. Dan datanglah dengan patuh. Jangan sentuh Ayu. Semua syarat bisa dibahas. Apa yang kau mau, akan kuberikan. Rama Santoso, lepaskan aku. Kenapa menculikku? Siapa suruh kau dekat dengan Rizky? Kenapa harus dia? Malah suka si cacat itu. Dia buatku malu dan hancurkan hartaku. Hari ini, akan ku buat dia hancur. Kau benar-benar bajingan. Aku bajingan. Lebih baik kau pikirkan nasibmu sendiri. Kalau di hatinya benar-benar ada dirimu, dia pasti datang bawa uang. Tapi kalau dia itu orang egois yang pelit, maka hari ini jangan harap bisa hidup. Tak tahu malu. Dasar jalang, sama seperti Rizky. Persis. Hari ini kalian berdua akan ke neraka. Jangan mimpi. Baiklah, sekarang aku ambil sedikit bunganya. Hentikan! Hentikan! Rama Santoso! Kau belum tahu siapa aku kan? Beraninya sentuh wanitaku. Aku tak peduli siapa kau. Aku hanya tahu kau cuma pria yang diselingkuhi. Rama Santoso, kau belum mau mati kan? Cepat lepaskan Ayu. Mungkin aku akan biarkan kau hidup. Jangan banyak omong. Uangnya bawa. Uangnya di sini. Ada 10 triliun. PIN-nya 8 angka, 6 pun. Lepaskan dia dulu. Uang ini jadi milikmu. Serahkan uangnya dulu. Aku bisa dipegang omongannya. Dapat uang, pasti ku lepas. Rama Santoso, kau belum pantas bernegosiasi denganku. Baik. Biar aku tunjukkan sekarang. Apa aku pantas. Cepat, serahkan uangnya. Kalau tidak, aku bunuh dia sekarang. Rizky, jangan dengarkan dia. Kalau kau beri uang, dia tak akan melepaskan kita. Ayo, mana mungkin aku meninggalkanmu? Rama Santoso, kau cari mati. Kau sendiri yang cari mati. Aku memang cari mati.
Terus kenapa? Berlutut dan bicara sekarang. Kalau tidak, aku akan lukai wajahnya. Jangan pedulikan binatang ini. Boleh aku berlutut, tapi takut kau tak sanggup menerimanya. Aku tak pantas. Rizky, kau cuma sampah. Dengan sedikit trik, kau langsung tunduk. Kau cuma mau uang, kan? Kartu ini ada 10 triliun rupiah. Lepaskan dia. Ambil kartu dan pergi. Kartu ini cukup buat hidup enak seumur hidup. Kalau tidak, aku hancurkan kartu ini. Kau tak akan dapat 10 triliun rupiah. Tenang. Aku setuju. Uang dulu, lepas dia. Ayu, kau tak apa? Ada yang terluka? Tak apa, makasih udah nolong aku. Gadis bodoh, mana mungkin aku, Rizky, tinggalkanmu. 10 triliun rupiah akhirnya aku gapai. Bangkit kembali tak lama lagi. Berhenti! Berhenti! Kabur? Tak semudah itu. Kami sudah berikan uangnya. Kau mau apa lagi? Apalagi, tentu saja aku mau nyawa kalian berdua. Kalian berdua bodoh. Jangan kira dengan menyerahkan uangnya, semua beres. Sudah kubilang, hari ini pasti ku buat kalian ke neraka. Rama Santoso, aku tak mau membunuh. Kau yang memaksaku. Dengar ya, kalian berdua pasti mati hari ini. Cabut sampai ke akar. Hilangkan ancaman selamanya. Serang! Tak sadar diri. Dapat uang, tak sempat pakai. Citra, soal itu bagaimana kemajuanmu? Ayah, aku sudah siapkan kontrak untuk merebut saham Putri Ayu. Setelah ulang tahun ke-18 besok, kita bisa langsung merebut sahamnya. Bagus. Harus segera bertindak. Setelah kita merebut saham Putri Ayu, kita akan memutus hubungan dengan mereka berdua. Putri Ayu, besok siang ke Istana Langit Kota Mega untuk rapat pemegang saham. Ada hal yang mau diumumkan. Besok grup Dharma akan di Aula Istana Langit Kota Mega. Gelar rapat pemegang. Beberapa pemegang saham senior akan hadir. Mungkin ini terkait saham di tanganku. Mas Satria, biar pengacara yang urus. Tak perlu. Aku temani Ayu. Aku ingin lihat apa rencana mereka. Pergilah dulu. Baik. Ayu, kamu pernah bilang wasiat ayahmu tertulis. Setelah kamu dewasa, kamu bebas menjual saham di tanganmu. Benar. Besok tepat ulang tahunku. Keluarga Dharma pasti berniat buruk. Mereka ingin merebut saham di tanganmu. Aku punya 35%. Keluarga Dharma 40%. Sisanya 25% pemegang saham kecil. Keluarga Dharma selalu mengincar saham di tanganku. Tak berani jual saham mereka. Kalau tidak, aku pemegang saham terbesar. Jangan takut. Besok aku temani. Terima kasih. Bertemu denganmu sungguh anugerah Tuhan. Ya. Pak Zain, Pak Fajar, kalian berdua datang hari ini sungguh sangat menghargai saya. Direktur Dharma, terlalu sungkan. Kedepannya, kita harus saling andalkan. Bukankah begitu? Silahkan duduk. Rizky dan Putri Ayu datang. Rizky, masih datang ke acara ini? Kamu ini dimanapun cuma penumpang gratis. Sepertinya sebelumnya, ucapanku pada Citra belum disampaikan dengan jelas. Biar ku bilang lagi hari ini, kalau keluarga Dharma buat masalah lagi, awas, aku akan hapus kalian dari Kota Mega. Konyol, kamu cuma menantu sampah. Apa karena kenal Melati Permata, kau bisa di Kota Mega berbuat sesukamu? Rizky, apa otakmu rusak? Merasa dirimu orang besar? Kamu cuma sampah. Kalau bukan karena Melati Permata, wanita itu yang membelamu, kau pikir kau siapa? Lagi pula, bahkan Melati Permata tak bisa menguasai segalanya.
Paman Dharma, ada apa paman memanggil kami? Baiklah, langsung ke intinya saja. Putri Ayu, hari ini aku memanggilmu untuk membahas saham ayahmu. Saham ini selama ini ada di perusahaan Dharma. Sekarang saatnya diserahkan. Itu saham ayahku yang ditinggalkan untukku. Dulu saat mendirikan perusahaan Dharma, ayahku juga ikut andil. Kenapa harus kuberikan padamu? Soal ayahmu mendirikan perusahaan, itu cerita lama. Tak perlu dibahas. Sekarang perusahaan sudah berganti nama jadi Grup Dharma. Sudah tak sama lagi. Dia membesar kamu bertahun-tahun. Apa tak sebanding dengan sahammu itu? Harus tahu balas budi. Kalau tidak, lebih buruk dari binatang. Ku bilang sekali lagi, itu saham warisan ayahku. Jangan harap bisa ambil. Takkan kuberikan pada siapapun. Putri Ayu, tahu dirilah sedikit. Kalau tidak, hari ini pintu ini pun takkan bisa kau lewati. Serahkan sahamnya dan bawa si sampah ini pergi. Kalau tidak, kau akan mati tragis. Takkan mudah. Kuberikan sahamnya padamu. Dulu ayahku banyak berbuat untuk perusahaan. Pantas dapat saham ini. Dia sudah mati. Kau lama pegang saham, tak berbuat apa-apa. Selama ini, kemajuan Grup Dharma berkat keluarga Dharma dan upaya pemegang saham lama. Saham tak bergerak ini sudah menghambat perkembangan perusahaan. Sebaiknya, serahkan sahammu agar bermanfaat bagi perkembangan perusahaan kita. Perusahaan butuh semangat berbakti. Bukan seperti seseorang yang tak berambisi. Pegang saham, tapi tak berbuat apa-apa. Sudahlah, jangan bicara begitu kasar. Ayah Putri Ayu, dalam mendirikan perusahaan, juga banyak berjasa. Ayu, sekarang perusahaan akan berubah. Sahammu 35%, hanya pemegang saham kedua. Perusahaan Dharma adalah pemegang saham pertama. Melalui putusan Dewan Direksi, berhak menyuruhmu serahkan saham. Cukup! Kalian tua bangka, menindas seorang gadis, tak tahu malu. Lancak, Rizky! Urusan ini bukan urusanmu. Kusarankan, jangan ikut campur. Aku lakukan ini juga demi kebaikan Ayu. Kami sudah berjanji pada ayah Ayu untuk menjaganya. Saham di tangannya tak baik bagi perusahaan. Dewan berhak mengambilnya. Citra, berikan kontraknya. Ayo, cepat tanda tangan. Kau masih tak percaya padaku? Cepat tanda tangan. Jangan ragu. Jangan ragu. Tanda tangan. Tidak, aku takkan tanda tangan kontrak ini. Ayu, aku ini teman baik ayahmu. Merawatmu 8 tahun. Kau tak percaya padaku, malah percaya bocah sialan di sisimu ini. Bocah ini selalu membual. Tak ada yang bisa dipercaya. Serahkan saja sahammu. Itu pilihan paling bijak. Cukup. Mulai sekarang, aku hanya percaya Rizky Saputra. Selain dia, aku tak percaya siapapun. Kalau begitu, aku tak punya cara lain. Citra, bawa kontrak itu, tunjukkan padanya. Lihat baik-baik kontrak ini. Apa isinya? Di sini ada tanda tangan asli ayahmu. Mana mungkin? Kenapa aku tak tahu ada kontrak ini? Ini adalah kontrak taruhan. Dulu, aku usul rebranding. Ayahmu menolak keras. Akhirnya, kami tanda tangan kontrak taruhan ini. 10 tahun ke depan, siapa kontribusinya kurang dari 10% harus serahkan sahamnya dan keluar. Kontribusi 10%? Itu 10 triliun rupiah. Putri Ayu, kau tak berbuat apa-apa. Menurut kontrak taruhan ini, kau sudah kalah. Ayu, tenanglah, ada aku. Tak ada yang bisa merebut saham di tanganmu. Batas waktu hampir habis. Dengan cara apa kau atasi masalah 10 triliun ini? Dalam kontrak taruhan ini, sisa batas waktunya ada 10 hari lagi. Asal dalam 10 hari ini, kita dapat projek investasi 10 triliun, maka kontrak ini akan batal. Benar-benar tak tahu diri.
Proyek dana 10 triliun rupiah itu bukan jumlah kecil. Jangan asal banyak omong. Berani sekali pemuda ini. Sayangnya tak ada kemampuan. Jangan membual. Rizky, ini semua jerih payah ayahku. Aku harus jaga harta ini. Ayu, tenanglah. Semua ini bagiku cuma hal kecil. Putri Ayu, Rizky ini pasti sudah gila kan? Tadi bilang soal Mahasatria Sekte Pedang. Mungkin dia tersinggung sampai jadi gila. Masih percaya padanya? Konyol sekali. Aku percaya. Kau bilang bisa? Pasti bisa. Suruh Bank Utama Dunia cabang Kota Mega siapkan untukku 10 triliun rupiah kontrak investasi tunai. Tunggu 20 triliun rupiah kirim ke Istana Langit Kota Mega. Benarkah? Kapan aku pernah bohong padamu? Aku percaya padamu. Pernah lihat yang sok, tapi belum pernah lihat yang sehebat ini. Bank Utama Dunia itu bank internasional loh. Jangan ngelunjak. Mana mungkin kamu ada hubungan dengan mereka? Benar tuh Rizky. Kamu gila lagi. Itu 20 triliun rupiah, bukan 200 ribu rupiah. Jual kamu takkan seharga itu. Anak muda, bicara yang masuk akal. Bohong besar begini tak ada gunanya. Benar, dengan cara menipu, bisa menipu saat ini, tapi takkan selamanya. Rizky, siapa dirimu? Kita sudah tahu, 3 tahun ini di keluarga Dharma, kau cuma numpang. Pernah dapat uang? Kalau bukan kakek Dharma yang memaksamu tinggal di sini dan dengan citra kau bertunangan, kau pikir kami akan membiayai si pecundang sepertimu. Sekarang, kau malah berkhianat. Dulu kakek Dharma menampungku. Aku sangat berterima kasih. Itu adalah ikatan antara aku dan kakek Dharma. Tak ada hubungannya denganmu. Cuma kalian ini hanya manusia biasa. Tak bisa melihat emas. Aku tak mau tunjukkan identitasku di keluarga Dharma. Hanya takut cari masalah. Jangan banyak omong. Kalau tak bisa bawa 20 triliun rupiah, keluar sana. Siapa yang mau mengusir Bapak Saputra? Wah, bukankah ini manajer pemata dari Bank Utama Dunia? Bagaimana bisa Anda datang kemari? Kenapa tidak memberitahu kami dulu? Biar saya keluar menyambut Anda. Manajer Permata, datang ke keluarga Dharma ini adalah kehormatan besar kami. Manajer Permata, silakan duduk. Keluarga Dharma ini mana pantas aku datang? Kalau bukan demi muka Bapak Saputra, seumur hidupku takkan masuk keluarga Dharma, tempat sampah ini. Benar kata manajer Permata. Keluarga Dharma di mata Anda bukankah cuma tempat kumuh yang tak subur? Mana kami sebanding dengan manajer Permata? Tadi Anda sebut si sampah ini apa? Bapak Saputra? Apa kami salah dengar? Dia itu cuma sampah. Kurang ajar, beraninya menghina Bapak Saputra. Tampar dia. Baik. Semuanya, kantor pusat Bank Utama Dunia menitipkan hadiah besar. Ini kontrak investasi 20 triliun rupiah atas nama Nona Kusuma. Selain itu, bank mengeluarkan 100 triliun rupiah untuk membeli semua saham juga dicatat ke saham Nona Kusuma. Apa? Ini mustahil. Manajer Permata malah bantu Putri Ayu. Jalang ini, mana mungkin dia kenal manajer Permata? Dengar baik-baik. Sekarang, Putri Ayu sudah menguasai mayoritas saham dan menjadi pemegang saham terbesar perusahaan ini. Nona Kusuma, ini surat konfirmasi kontrak. Bapak Saputra, semua sudah beres. Ada perintah lain? Kerjamu bagus. Sementara tidak ada lagi. Kau boleh pergi. Baik. Ayu, mulai sekarang. Kau pemegang saham terbesar. Tak ada yang bisa merebut saham di tanganmu. Kau juga bisa mengusir semua pemegang saham ini. Sekarang, Putri Ayu sudah jadi pemegang saham terbesar. Asal dia mau, sebentar saja bisa mengusir kita dari perusahaan. Nona Kusuma, tadi kami salah bicara. Tolong, jangan diambil hati. Kedepannya, Nona Kusuma, apapun yang Anda mau, kami takkan menolak. Ayu, asal kamu mau,
Bisa ganti kapan saja nama perusahaan. Bahkan, tentukan arah perusahaan dan apakah mau dijual. Bahkan, kamu bisa usir orang. Sekarang, perusahaan didukung Bank Utama Kota Mega bisa lakukan perombakan besar. Rizky, tadi kami yang salah. Bisakah kamu kasihan? Jangan bertindak kejam. Rizky, bagaimanapun, keluarga Dharma sudah lama. Jangan lupakan jasa kami, kan? Kalian lupa? Tadi kalian bilang sudah tak ada urusan denganku. Sekarang mau akrab lagi. Kau kenal manajer pemata bank utama dunia. Kenapa tak bilang dari tadi? Tadi aku sudah tua dan lupa. Aku tak tahu diri. Aku bicara sembarangan. Ayah, ibu, jangan mohon padanya. Dia punya koneksinya. Kita juga punya cara kita. Benar. Selanjutnya, aku akan main belah. Nawal! Karena kalian menolak cara baik, pilih cara kasar. Jadi, jangan salahkan aku. Tak serahkan saham hari ini, kalian akan mati di sini. Kalian mau apa? Sekarang aku pemegang saham terbesar. Aku bisa saja mengusir kalian semua. Meski kamu sekarang pemegang saham terbesar, tapi apa gunanya? Karena kamu akan segera jadi orang cacat. Potong likanya. Butakan matanya. Patahkan kakinya. Kulihat kalian masih bisa apalagi. Kara yang kejam. Ini aku lihat sendiri. Pak Dharma, dulu kau pasti bertindak licik begini. Menyuruh orang membunuh orang tua Putri Ayu. Lalu memalsukan kecelakaan mobil. Kau bicara apa? Beberapa hari ini, aku sudah menyuruh orang menyelidiki kecelakaan mobil 8 tahun lalu. Dan kebenaran kematian bapak. Dengan bukti ini, aku yakin kau akan segera dapat hukuman yang pantas. Walau, kau tahu. Lalu kenapa? Bisnis itu medan perang. Harus kejam. Karena kau sudah tahu rahasia ini. Hari ini, aku takkan melepaskan kalian. Kecelakaan dulu? Ternyata ulahmu. Apa salah ayahku padamu? Langsung ketahuan. Pak Dharma, berbuat jahat pasti hancur. Dasar tak tahu diuntung. Hari ini, kalian berdua harus mati. Hajar! Hajar sampai mati! Ada trik lain? Lakukan saja. Ada trik lain? Keluarkan saja. Bagus Kurniawan, tiba! Untung aku sudah bersiap. Kudatangkan ahli Asosiasi Seni Bela Diri Selatan, Bapak Bagus. Hari ini, tak ada yang bisa lolos dari tanganku. Dia Bagus Kurniawan, ahli yang haus darah. Ini ayahku sengaja bayar mahal untuk menghabisi Rizky. Dia datang. Rizky, Putri Ayu, pasti mati. Cuma kalian berani lawan keluarga Dharma? Gimana ini? Tenang, siapapun iblisnya, ku bunuh satu persatu. Datang dua, ku bunuh keduanya. Rizky, waktumu habis. Masih sok keras. Kau pikir kau tandingan Bagus Kurniawan? Tunggu, kau tak akan tahu caramu mati. Bocah, ada jalan surga kau abaikan. Neraka tak ada pintu, kau malah menerobos. Hari ini, aku, Bagus Kurniawan, akan mengirimmu ke alam baka. Cakar elang! Cari pedang! Berani kau bisa menahan cakar elangku? Sepertinya hari ini aku harus pakai jurus terhebatku. Bagus. Buat orang ini jadi koma. Bunuhnya repot. Buat dia koma parah. Tak bisa bicara selamanya. Hari ini aku, Bagus, akan tunjukkan kehebatanku. Bokah, mungkin belum terlambat untuk menyesal. Cepat berlutut pada Pak Kurniawan, biar kau selamat. Nanti saat mereka berdua koma, kita akan menyiksa tubuh mereka. Tangan angin keras.
Energi luar. Ali guru Limau. Tolong. Rizky! Kau! Siapa kau sebenarnya? Kok sekuat ini? Bagus pun tak tahan satu pukulanmu. Kemampuanmu tak tertebak. Aku guru besar di atas semua. Hanya beberapa tahun ini, aku terpuruk dan ditindas. Semua yang hadir hari ini harus membayarnya. Pak Harimau, tolong! Panggil siapa pun percuma. Keputusanku ini, siapa berani menolak? Semua yang hadir hari ini akan dihukum. Asosiasi Seni Bela Diri Selatan, Pak Harimau tiba. Siapa yang sentuh orangku? Ketua Pranata. Syukurlah anda datang. Syukurlah. Apa dia, Pak Harimau? Ketua Asosiasi Seni Bela Diri Selatan? Dia orang penting. Masalah persilatan. Dia yang menyelesaikan perselisihan persilatan. Tak kusangka ayahku bisa mengundangnya. Rizky, sehebat apapun kemampuanmu, kau takkan bisa mengalahkan Pak Harimau. Pak Harimau, aku tak berguna, membuatmu malu. Siapa yang melukai orang Asosiasi Bela Diri? Tuan Pranata, ini anak yang kami temukan. Keluarga Dharma membesarkannya bertahun-tahun. Dia tak balas budi, malah balas dendam. Orang-orang kami dipukul sampai begini. Bukan itu saja, dia juga mau merebut saham kami dan mengusir kami dari perusahaan. Tuan Pranata, tolong bela kami. Aku, Pak Harimau, paling benci orang tak tahu balas Setitik air kebaikan harus dibalas dengan limpah. Aku ingin lihat si bocah tak tahu diuntung ini siapa. Sekalian, bersihkan keluarga Dharma. Terima kasih, Tuan Pranata. Keluarga Dharma sangat berterima kasih. Tuhan memang adil. Rizky, sekarang aku ingin lihat bagaimana kau mati. Guru Agung, terima sujud muridmu. Aku bukan gurumu. Aku tak punya murid sepertimu. Meski aku murid luar sekte pedang langit, tapi pernah dengar Maha Satria ajarkan ilmu pedang. Di hatiku, kau selalu jadi guruku. Muridmu ini saat turun gunung selalu ingat misi sekte pedang basmi iblis. Tak berani melanggar. Pak Harimau, turun gunung terima murid. Tak lihat sifatnya. Kenapa terima murid sepertinya? Muridmu lalai, kurang mendidik. Hukumlah, Guru Agung. Ulangi misi sekte pedang. Jika salah satu kata, hancurkan ilmu bela dirimu. Basmi kejahatan, hancurkan iblis, setia pada negara, lindungi rakyat. Di dunia ini, keadilan abadi. Untung kau masih ingat. Berdirilah. Baik. Tuan Pranata, Anda. Mana mungkin? Rizky cuma menantu keluarga Dharma. Mana mungkin dia guru Tuan Pranata? Nama guru besar tak boleh kau hina. Rizky, kau kenal Pak Harimau? Ya, bisa dibilang muridku. Mahasat, apalagi yang masa keban. Orang ini tampak suci tapi licik. Lantang lalu, dia rencanakan kecelakaan, membunuh orang tua Ayu. Aku sudah punya buktinya. Tangkap dia, serahkan ke gubernur. Menurut perintah Maha Satria. Pengawal, bawa dia. Aduh, Rizky, lepaskan aku. Aku salah. Sudah tahu begini, kenapa harus dilakukan? Takdir itu adil. Tak ada yang terlepas. Dosa yang kau buat, kau yang tanggung. Bawa dia. Pak Dharma melanggar hukum, tapi isteri dan anaknya salah. Meski 3 tahun ini kalian selalu menghinaku, tapi mengingat jasa kakek Dharma yang menyelamatkanku, aku takkan menyulitkan kalian. Mulai sekarang, aku dan keluarga Dharma taat. Ayu, sekarang perusahaan ini milikmu. Bagaimana mau mengurusnya? Terserah padamu. Ayo, pergi. Rizky, Ayu, aku takkan melepaskan kalian. Aku akan balas dendam. Kalian akan mati mengenaskan. Rizky,
Tadi aku takut banget. Hari ini kita bisa dibilang beruntung. Masalah keluarga Dharma selesai. Dan temukan pembunuh ayahmu. Aku jadi lega. Selanjutnya, aku masih punya hal yang lebih penting. Kedepannya, kita hanya butuh hidup tenang. Aku tak minta apa-apa. Gadis polos. Mulai sekarang, kau akan menjadi wanita paling bahagia dan terhormat di dunia. Salam, Tuan Mahasatria. Berdirilah. Mahasatria, semua perintah Anda sudah kami selesaikan. PT Mega Ayu milik Nona Kusuma sudah beroperasi normal. Dia sudah resmi menjadi presiden, direktur, dan pemiliknya. Lalu Gunung Agung, bagaimana kabarnya? Sekte Pedang Langit kekuatannya jauh menurun, tapi inti masih utuh. Dima Surya mengumpulkan pasukannya, kekuatannya tak bisa diremehkan. Namun Dima Surya meminta harga tinggi ke pemerintah negeri Naga, menuntut biaya tinggi untuk jaga dan sumber daya. Dia menyinggung banyak pejabat negeri Naga, dan membuat Sekte Pedang Langit juga mendapat banyak hujatan. Tak kusangka Sekte Pedang Langit, tulang punggung negeri Naga, malah dihancurkan Dima Surya sampai begini. Harus kuatur ulang Sekte Pedang Langit. Kaisar bawah tanah negeri Naga, Hendra Laut tiba di kota Mega. Di belakangnya ada Bang Satria Kota Raja. Kekuatannya besar, didukung Sekte Pedang Langit. Takutnya merugikan Mahasatria. Tak apa, kali ini di kota Mega, kita pancing ular keluar. Biar para pengkhianat dan pengacau tampil sendiri, lalu basmi semua, rebut Sekte Pedang Langit. Kami setia ikut Mahasatria, merebut Sekte Pedang Langit. Berkat Nona Lestari yang melayani manajer Permata membantuku mengurusnya, perusahaan bisa beroperasi normal. Ibu Direktur Kusuma! Perusahaan kena masalah. Proyek kita di kota Mega telah dihancurkan. Kerugian besar. Sepertinya ada yang sengaja mengincar PT Mega Ayu. Kalau begini, tak sampai sebulan PT Mega Ayu akan bangkrut. Sepertinya mereka ingin mulai menyerang dari dunia bisnis. Tapi jangan takut, aku sudah bersiap. Mereka hanya buang tenaga. Rizky, Putri Ayu, hari-hari baik kalian sudah berakhir. Perkenalkan, aku dari keluarga Widodo Kota Mega, Rama Widodo. Rama Santoso, sepupuku. Kalian sentuh keluarga Santoso, aku akan buat PT Mega Ayu bangkrut. Keluarga Widodo Kota Mega, cuma semut. Beraninya membual di hadapanku. Keluarga Widodo mungkin tak seberapa. Lalu, Kaisar bawah tanah negeri Naga, Hendra Laut, dia setuju kerjasama dengan keluarga Widodo. Bersama, kami akan menghancurkan kalian. Kita lihat saja. Merusak proyek PT Mega Ayu hanya permulaan. Yang seru masih di depan. Besok adalah Grup Widodo Gemilang dan Grup Laut Perkasa gelar pesta investasi. Datang kalau berani. Kita selesaikan masalah. Baiklah, jangankan Kota Mega. Di seluruh negeri Naga, apa ada tempat yang tak berani aku, Rizky Saputra, datangi? Kami tunggu. Rizky, kali ini mereka kelihatan sangat mengancam. Entah berapa bahaya nanti. Cuma perangkap murahan, semuanya cuma badut. Mau mencelakaiku, mereka tak pantas. Dasar, kau tak tahu Diunto. Percuma keluarga Dharma merawatmu selama ini. Kau malah balas dendam. Putri Ayu, kau takkan berakhir baik. Kalian banyak berbuat jahat. Ini karma kalian. 8 tahun lalu mencelakai orang tuaku. Aku belum membalasnya. Sudah cukup baik dariku. Jangan sok suci. Putri Ayu, hari ini keluarga Widodo dan Pak Laut tanda tangani kerjasama. Kekuatan besar bersatu akan segera jatuhkan PT Mega Ayu dan buat kalian bangkrut total. Bukan kau yang tentukan, aku yang tentukan. Kau pikir kau siapa? Aku tak bisa melawanmu. Jika Pak Laut turun tangan, pasti dia akan mencincangmu. Oh ya? Aku ingin lihat Pak Laut ini siapa sebenarnya. Kakek selalu menyayangimu. Kau malah menjebloskan ayahku ke penjara. Dasar tak tahu malu. Rizky, beraninya pukul wanita. Aku pukulmu karena pantas. Masih peduli gender, bisa kupukul itu keberuntunganmu. Kalau berani sentuh Ayu lagi, jangan salahkan. Aku potong tanganmu. Rizky, kau bukan pria. Cuma bisa pukul wanita. Ada apa ini? Rama, pas banget kau datang. Aku dipukul si penjahat Rizky. Dia lihat aku cantik dan mau melecehkanku dan hina keluarga Widodo.
Aku kesal, minta penjelasan malah dipukul. Bagus, Rizky. Datang ke pesta keluarga Widodo, kau masih berani sombong, berani pukul wanitaku. Kau benar-benar tak tahu arti mati, kan? Oh ya? Harus tahu diri. Kalau tidak, kau cari malu. Bagus kau, Rizky. Bencana akan menimpamu. Masih berani sombong. Ini lobi hotel, tempat umum. Aku tak mau repot. Kalau berani, masuk ke aula nanti. Tetua keluarga Widodo dan Pak Laut semua ingin lihat kau ini sebenarnya orang macam apa. Ngapain nunggu? Jalan duluan. Sayang, nanti di aula, itu wilayah keluarga Widodo. Lihat aku hancurkan dia buat memuaskanmu. Sebaiknya buat mereka jadi cacat, buang ke jalanan. Biar merangkak jadi pengemis, tak bisa hidup, tak bisa mati. Terima kasih pada tamu yang hadir di pesta keluarga Widodo. Keluarga Widodo di Kota Mega berkuasa puluhan tahun berkat dukungan para bos bisnis dan perhatian kalian. Hari ini kami kerjasama dengan Pak Laut. Kekuatan bergabung membuat sejarah. Keluarga Widodo hebat. Bisa kerjasama dengan Pak Laut. Keluarga Widodo itu sudah keluarga kelas 1. Kalau bisa kerjasama dengan Pak Laut, pasti jadi keluarga teratas Kota Mega. Mereka mau menguasai Kota Mega. Tamu tiba. Siapa mereka? Sangat muda. Kelihatan bukan dari kalangan elit. Putri atau tuan muda kaya. Mereka berdua adalah anak asuh keluarga Dharma yang kami rawat bertahun-tahun. Tapi malah tak tahu diuntung, membuat pemimpin keluarga Dharma dijebloskan ke penjara. Malah balas budi dengan kejahatan. Mereka menjebloskan pemimpin keluarga Dharma ke penjara. Satu bernama Rizky Saputra, satu lagi Putri Ayu. Tolong beri kami keadilan. Pasangan ini sekarang bersekongkol menguasai perusahaan keluarga Dharma. Itu kan perusahaan keluarga Dharma yang dikelola bertahun-tahun, terus direbut begitu saja oleh mereka. Mereka juga mau mengusir kami, ibu dan anak dari rumah. Ini sungguh keterlaluan. Benar-benar lebih kejam dari binatang. Kau Rizky Saputra. Ya, itu aku. Kau yang membunuh keponakanku, Rama Santoso. Dia pantas mati. Rizky Saputra, sujud dan minta maaf. Keluarga Widodo masih bisa melepaskanmu. Minta aku sujud, kalian tak pantas. Bocah, kau lawan keluarga Widodo, sama saja lawan Pak Laut. Itu melawan langit. Mau melawan langit, kau harus punya kemampuan. Hendra Laut itu orang yang tak terlihat antas wakili langit. Kenapa kau tak terima? Kataku, tak pantas. Ya, tak pantas. Rizky, sekarang di Kota Mega, yang berani menghina Hendra Laut, mungkin cuma kamu. Sok hebat. Rizky, hari ini aku mau lihat bagaimana kau mati. Pak Laut tiba. Pak Laut, akhirnya Anda datang. Kami semua tunggu dengan sabar. Reputasi Pak Laut sudah sangat terkenal. Berjumpa hari ini sungguh gagah dan megah. Kedepannya, jika bisa banyak kerjasama dengan Pak Laut, pasti saling menguntungkan. Itu berkah besar bagi keluarga Widodo. Keluarga Widodo sangat tulus. Dan di Kota Raja, Bang Satria bersuara. Sekte Pedang Langit juga mendukung. Kerjasama ini sungguh pasangan sempurna. Pasti kerjasama kuat. Kedepannya, di Kota Mega sangat cerah. Pak Laut, tadi ada bocah ingusan bilang Anda tak pantas dihargai. Sungguh tak terima. Oh? Siapa yang tak hargai aku ini? Itu dia. Sampah tanpa latar belakang. Dia diasuh keluarga Dharma 3 tahun. Lalu jadi menantu tumpang. Cuma ambisi liar. Cuma menggodai wanita. Lalu merampas harta keluarga Dharma. Dia tak tahu balas budi. Yang paling kubenci adalah orang yang membalas budi dengan kejahatan dan tak bermoral. Mereka memutarbalikkan fakta. Orang yang sering bicara soal moral justru yang paling tak bermoral. Kau bicara siapa?
Siapa yang menjawab? Itu yang kukatakan. Sini! Pertama, patahkan kaki-kakinya dulu. Serang! Bocah ini benar-benar hebat. Sangka kau cukup hebat. Tapi kau cuma biasa. Bisnis itu medan perang. Itu tempat membunuh tanpa berdarah. Nona Kusuma, baru saja saham grup Mega Ayu dimanipulasi. Beberapa proyek juga dihalangi dan dihancurkan. Kalau begini, PT Mega Ayu kita akan bangkrut dalam beberapa hari. Dapat kabarnya. Mulai besok, dalam seminggu akan ku ambil perlahan semua saham grup Mega Ayu dan menelannya semua. Menghancurkan grup Mega Ayu. Pak Laut, sungguh luar biasa. Menelan saham Putri Ayu butuh triliunan rupiah. Pak Laut demi bantu keluarga Widodo hadapi orang ini sungguh berkorban besar. Terima kasih, Pak Laut. Jasa besar ini akan selalu kami ingat. Uang ini bukan apa-apa. Kerjasama ini titah Bang Satria Kota Raja. Wajar aku lebih berjuang. Terima kasih, Pak Laut. Tuhan memang adil. Akhirnya ada yang bisa menghajar kalian berdua. Jual saham, hancurkan projek. Bunuh tanpa jejak. Sangat cerdik. Tapi ada aku. Takkan ada yang berhasil. Bocah ini sudah mau mati. Masih sok keras. Tahu nggak kekuasaan Pak Laut sebesar apa? Taktik Pak Laut hebat. Gadis kecil seperti Putri Ayu mana bisa melawanmu? Dengarnya, Putri Ayu. Kiamatmu sudah dekat. Gimana ini? Tenanglah, aku sudah siap. 2 menit lagi. Lihat siapa yang berlutut minta ampun. Siapa? Boka, masih sok hebat? Aku ingin lihat hari ini di kota Mega. Siapa lagi yang bisa membantumu? Di sini, yang berani melawan Pak Laut mungkin belum lahir. Bocah ini cuma sok hebat. Mau mati dengan bermartabat. Rizky, wanitamu akan segera tamat. Bakal dipenjara. Aku bisa beri kau kesempatan. Berlutut di depanku sekarang, mengaku salah dan menyesal atas perbuatanmu sebelumnya. Kalau aku lagi senang, mungkin aku akan membelamu. Baik berbuah baik, buruk berbuah buruk. Bukan tak ada balasan, tapi belum waktunya. Waktunya hampir habis. Kalian sudah siap? Hello. Gawat Pak Laut. Baru saja ada dana besar masuk ke pasar. Saham kita sebelumnya dibeli habis. Bukan cuma itu. Saham Putri Ayu sekarang juga melonjak tinggi. Hampir 2 kali lipat. Apa katamu? Apa katamu? Saham Putri Ayu bukannya turun, malah melonjak tinggi. Jadi, usaha kita tadi bukannya malah membantunya. Saham Putri Ayu kembali? Rizky, ini. Sudah aku bilang, satu Hendra Laut bukanlah lawanku. Pak Laut, hal ini tak bisa dibiarkan. Kalau tidak, muka kita mau ditaruh di mana? Sepertinya aku lengah. Tak kusangka bocah ini sehebat ini. Ternyata punya koneksi. Lalu sekarang bagaimana? Tak bisa biarkan bocah ini di depan Anda. Sok hebat. Bisa cari uang, tapi butuh nyawa. Melawan Pak Laut, semua harus ke neraka. Agung Baja. Siap. Pak Laut, ada perintah apa? Agung Baja, di sini ada orang berani melawanku. Harus bagaimana? Pak Laut, siapa orang ini? Itu di depan kita tak punya latar belakang. Pria benalu yang hidup bergantung. Si dia. Dan wanita di sisinya
Bawa dia jadi selegu. Siap. Ku dengar dia sudah mencabut banyak nyawa. Disebut Bagas Baja. Dia punya ilmu pertahanan tubuh baja dan jago pakai pedang. Rizky, Main licik kalian kalah, malah pakai kekerasan. Masalahnya, kalian juga kalah. Guru bela diri ternyata sudah mencapai tingkat aura pedang keluar. Karena kau tahu, kau pasti paham. Kalau takut, berlutut mohon ampun. Mungkin Pak Laut biarkan mayatmu utuh. Dengan bakatmu jadi guru bela diri, pasti banyak menderita. Tapi sayang sekali, hari ini kau hanya sampai sini. Rizky tamat. Bocah, matilah kau! Pedang gila! Beraninya kau hancurkan. Kau juga guru bela diri. Guru bela diri itu kuat. Dia bisa kalahkan Agung Baja. Rumornya benar. Dia pemimpin pedang. Kekuatannya pulih. Mustahil. Apa dulu kakek tak salah menilai? Kata dia, Rizky orang besar. Apa itu benar? Dia bukan pecundang. Aku yang melewatkan Rizky. Aku yang gagal menjaga semuanya. Tadi, siapa lagi yang bilang ingin nyawaku? Ayo, ke depannya, jika kau tak mau, tak ada yang bisa memaksamu. Gimana ini? Bocah ini ternyata pesilat. Terus kenapa kalau pesilat? Masa dia bisa kalahkan jenderal? Maksud Pak Laut? Meski Agung Baja hancur, jangan lupa siapa yang di belakangku. Dia itu seperti gunung. Cuma bocah itu bisa kalahkannya. Jenderal turun tangan, walau dia punya banyak tangan, takkan bisa lolos. Orang yang kau maksud apa? Jenderal pasukan elit? Benar, dia Jenderal Negeri Naga, Jenderal Arya. Gurunya adalah Dimas Surya, pemimpin pedang langit. Kekuatannya luar biasa. Ternyata Arya Sang Jin, katanya tinju es langitnya sangat ganas. Kau bisa memanggilnya? Jenderal Arya tiba! Dia adalah Jenderal Arya yang terkenal. Katanya, dari Jenderal Negeri Naga, dia yang terkuat. Rizky Saputra sudah tamat. Dia tak mungkin tandingi Jenderal Negeri Naga. Laut, ada apa? Jenderal Arya, Anda datang. Kalau tidak, nyawaku sudah melayang. Agung Baja sudah cacat. Oh? Agung Baja bisa kalah. Seorang guru besar malah dihancurkan. Kau dengar? Jenderal Arya itu Jenderal Negeri Naga. Baru pulang dari perang. Melihat jenderal tak berlutut. Ini sudah pidana mati. Mohon Jenderal Arya tegakkan keadilan. Habisi pembunuh. Singkirkan ancaman. Arya, kau tak kenal aku. Kau Rizky Saputra? Kau belum mati. Maaf, membuatmu kecewa. Yang berharap aku mati, akan kubawa ke alam baka. Tak ada pengecualian. Yang berharap aku mati, akan kubawa ke alam baka sendiri. Tak ada pengecualian. Ada apa? Jenderal. Kenapa Rizky? Mustahil. Sangat mustahil. Jenderal Arya mana mungkin kenal orang sepertinya? Apa? Jenderal Arya takut pada Rizky? Ada apa ini? Rizky, siapa kau sebenarnya? Apa aku benar salah? Tak seharusnya membuangnya. Tapi saat itu, dia cuma si lemah yang pincang dan buta. Arya? Arya, tak kusangka murid luar sepertimu setelah turun gunung ternyata bisa jadi Jenderal Negeri Naga.
Sungguh tak terbayangkan. Kejadian dulu tak ada hubungannya denganku. Aku tak terlibat. Tapi karena sudah bertemu denganmu, jika bisa menangkapmu, itu juga jasa besar. Baiklah, ayo maju. Aku ingin lihat sehebat apa kemampuanmu. Pukulan es langit. Dendam masa lalu akan ku akhiri sendiri. Ini baru permulaan. Curkan kultivasimu sebagai pelajaran. Kau membunuh Jenderal Arya. Jenderal Arya adalah jenderal hebat. Kok bisa bocah ini mengalahkannya dengan mudah? Pak Laut, gimana ini? Cepat cari cara. Aku tak mau mati di sini. Ayah, apa kita sudah tamat? Keluarga Widodo, kalian sering memusikku. Sudah siap menanggung amarahku? Ampuni kami, Tuan Saputra. Kami keluarga Widodo juga ditipu. Rama Santoso pantas dihukum. Kami tak seharusnya menyinggungmu. Anak durhaka, cepat berlutut mohon ampun. Apa? Menyuruhku berlutut padanya? Jangan harap. Semua salahmu. Bisa melawan Tuan Saputra dan melibatkan keluarga Widodo. Sekarang masih tak menyesal? Jangan gerak. Rizky Saputra. Wanitamu di tanganku. Berjanjilah padaku. Jangan sentuh keluarga Widodo. Baru ku lepas dia. Mulai sekarang, kedua keluarga tak akan saling mengganggu. Tak ada yang bisa mengancamku atau membuat kesepakatan denganku. Ini akibatnya mengancamku. Rizky, aku tak berbuat apa-apa. Jangan balas dendam padaku. Lagi pula, keluarga Dharma membiayai. Jangan menindas kami. Jangan pura-pura baik. Hari ini aku tak menangkapmu karena kalian belum buat kesalahan besar. Jaga sikap kalian. Dan lagi, hentikan trik kalian. Kalau tidak, aku akan memusnahkan kalian dari kota Mega. Salam pemimpin sekte. Berdirilah. Terima kasih pemimpin sekte. Inikah yang kau sebut? Yang ingin bergabung denganku, ya? Benar, pemimpin sekte. Mereka sukarela bergabung dengan Anda. Di kota Mega, mereka dianiaya Rizky Saputra. Hampir hancur. Pada Rizky Saputra, mereka sangat benci. Aku dendam pada Rizky Saputra karena putraku tewas. Bersedia bergabung dengan pemimpin pedang langit. Tolong balaskan dendam kami, pemimpin pedang. Bagus. Saat berlatih di Gunung Agung, kudengar Rizky Saputra ada hubungan dengan keluarga Dharma. Berobat di sana selama 3 tahun. Aku ingin lihat keluarga Dharma ini. Keluarga macam apa? Benar, Rizky Saputra memang diselamatkan Jenderal Tua Dharma. Berobat 3 tahun baru sembuh dan dijodohkan dengannya. Citra Dharma meremehkan Rizky Saputra, malah menyukai putra saya. Ini memicu dendam Rizky Saputra dan membunuh putra saya. Rizky Saputra sangat kejam. Benarkah begitu? Citra Dharma ini, aku ingin melihatnya. Meremehkan mantan pemimpin pedang, bahkan menganggapnya lemah. Benar-benar hebat. Gawat, kita menyinggung Rizky Saputra. Rizky Saputra, identitasnya misterius. Apa dia akan menyerang keluarga Widodo? Rama sekarang masih koma. Kini kita benar-benar salah orang. Si Rizky itu siapa sebenarnya dia? Bukannya dia cuma sampah? Kok bisa dia kenal banyak orang penting? Aku juga nggak tahu. Yang menyelamatkannya, dia pernah bilang sesuatu. Katanya dia putra terpilih, 1 dalam 1.000.000. Aku kira kakek cuma ngawur, jadi aku nggak mikir panjang. Rizky Saputra, pengkhianat Sekte Pedang Langit. 3 tahun lalu, Rizky bersekongkol dengan Sekte Kegelapan berniat buruk. Kulukai dia dan kuusir dari Sekte Pedang. Lalu kabur ke kota Mega untuk berobat. Tak disangka, dia diselamatkan keluarga Dharma. Akibat buruk dari itu, kalian harus tanggung sendiri. Kalian siapa?
Bapak Surya ini adalah pemimpin Sekte Pedang Langit. Kalian, kenapa belum berlutut? Salam pemimpin Pedang Langit. Cukup, berdirilah. Karena kalian begitu benci Rizky Saputra, berarti kita punya musuh yang sama. Itu berarti kita punya musuh yang sama. Kau adalah Citra Dharma? Benar. Ku dengar kau tunangan dengan Rizky 3 tahun tak pernah biarkan dia menyentuhmu. Benarkah itu? Rizky itu licik dan sangat pengecut. Aku tak sudi padanya. Tak pernah biarkan dia menyentuhku. Ternyata ada hal seperti ini. Kau bisa dibilang orang hebat. Pemimpin Pedang Langit. Aku sangat mengena Rizky itu. Bagaimana kalau kita ke kamar bahas lebih detail? Pemimpin Pedang Langit ceritanya panjang. Mending kita lakukan hal lain dulu. Lakukan apa? Misalnya, Kudengar pemimpin Pedang Langit datang ke kota Mega. Kok kamu tahu? Semua orang sudah tahu. Sehebat apa pemimpin Pedang Langit, aku tak tahu. Aku takut. Nimas Surya pernah kalah dariku. Tak perlu ditakuti. Apa? Aku mengerti. Aku segera ke sana. Ada apa? Perusahaan ada masalah mendadak. Aku harus segera ke sana. Pihak hantar. Baik. Putri Ayu belum datang. Semua gara-gara dia. Sekarang perusahaan dalam masalah besar. Dia sekarang kan pemegang saham terbesar. Kalau ada masalah, semua salahnya. Dia harus tanggung jawab. Menurutku, seharusnya dia dan Rizky dibuang ke laut jadi pakan ikan. Bisa-bisanya buat masalah sebesar ini. Sekarang perusahaan dalam bahaya. Kali ini, dia harus beri penjelasan. Cabut saja sahamnya. Bagi ke kita. Itu lebih pantas. Ada apa dalam perusahaan? Lihatlah, ini semua ulahmu. Sekarang perusahaan dalam masalah. Bagaimana kau beri penjelasan? Ayo, ada apa sebenarnya? Beberapa hari lalu, perusahaan urus sejumlah barang. Aku tak periksa detail, cuma sekilas lalu tanda tangan. Sekarang ada yang menyelidikinya, bilang barang ini mengancam keamanan negeri naga. Mereka akan menuntutku, bahkan menuduhku berniat makar. Rizky, aku tak tahu. Aku tak mungkin merugikan negeri naga. Tenanglah dulu. Pasti ada orang yang mengatur konspirasi. Putri Ayu, aku salah menilai dirimu. Kukira kau polos. Selalu tampil sangat lembut, seperti Omah. Tak kusangka, ambisnya kau. Barang itu, tak ada yang berani sentuh. Tapi kau berani. Sekarang buat perusahaan dapat masalah besar. Dasar wanita serakah. Baru masuk sudah ambis. Mau cari untung besar, tak perlu buru-buru kan? Sekarang seluruh perusahaan terlibat. Kita harus bagaimana? Kita masih butuh perusahaan ini. Ayo, bukan mau memarahi. Sebelum bertindak, apa tak bisa pakai otak dan pikirkan dulu? Tak ada rezeki dari langit. Barang ini, aku tak berani sentuh. Tapi kau baru datang, langsung bertindak besar. Mustahil tak menarik perhatian. Sekarang mengancam keamanan negeri naga. Kau harus tanggung semua. Tak mungkin. Barang ini tak pernah bermasalah. Aku sudah periksa datanya. Semuanya normal. Selama ini, tak pernah ada masalah. Kenapa saat giliranku malah bermasalah? Pasti ada alasan lain. Buat masalah sebesar ini, sekarang bicara apapun percuma. Lebih baik kau bagikan saham ke kami, biar amarah kami reda. Kalau tidak, kau takkan selamat. Sekarang, bukan kami yang mencarimu. Pihak berwenang takkan melepaskanmu. Bukan, dengarkan penjelasanku. Aku sungguh tak tahu apa-apa. Barang ini, saat pemeriksaan keluar gudang, bukan aku. Aku hanya bertugas tanda tangan saja. Cuma tanda tangan. Konyol. Sebagai pemegang saham terbesar dan direktur, kau tak tahu pentingnya tanda tangan. Jika tanda tangan, semua tanggungjawab akan jatuh padamu. Kalau tidak, buat apa butuh direktur? Putri Ayu, dulu kau terus memegang saham itu. Sekarang kau menyesal. Kau tak punya kemampuan itu. Sekarang seluruh perusahaan akan hancur bersamamu. Kau puas? Jadilah orang tahu diri. Kenapa malah merugikan orang? Lagi pula, kau mengancam keamanan negeri naga. Itu barang terlarang.
perusahaan akan bangkrut karena kau. Dan juga karena kau, para pemegang saham bagaimana jika masuk penjara? Menurutku, lebih baik turun dari posisi direktur dan bagikan sahamnya. Begitu perusahaan bisa dilindungi dan kau bisa bertanggungjawab. Aku pasti cari cara menangani ini. Tolong beri aku waktu. Sudahlah, masalah ini akan segera dibongkar media. Apa kau bisa tanggung sendiri? Sebaiknya kau serahkan saham itu, biar tak merugikan semua dan perusahaan. Benar, saham di tanganmu. Kembalikan dan bagi sama. Perhitungan kalian sangat bagus. Masalah ini tak semudah itu. Ini urusan perusahaan. Kau bukan dari perusahaan ini. Kau tak berhak di sini ikut campur. Di sini sudah siapkan surat transfer saham. Kau cukup angguk, akan segera kuurus. Kau tak punya apa-apa, tak akan merugikan perusahaan. Perusahaan pun tak akan disita. Asal kau tanda tangan, aku akan bicara pada pemimpin pedang langit untuk memohon keringanan. Mungkin dia akan mengampunimu, tak perlu dipenjara. Kalau kau keras kepala, tunggulah sanksinya. Baik. 7. Jangan tanda tangan dulu. Aku sudah suruh orang menyelidikinya. Kau bukan pemegang saham, tak berhak bicara. Tunggu di luar. Kau dan Putri Ayu sama-sama pembawa sial. Kalian berdua bersatu, sungguh sempurna. Rizky, kau larang dia tanda tangan. Maka kau yang selesaikan ini. Perselisihan kecil ini, semuanya ada di bawah kendaliku. Ini bukan perselisihan biasa. Ini perselisihan antara perusahaan dan negeri naga. Jangan ikut campur. Aku tak mau kau terlibat. Mereka memang ingin menyeretku. Kau fikir apa maunya mereka? Kau tak tahu apa-apa. Tak pernah kerja di perusahaan. Tahu apa barang itu? Barang ilegal. Itu melanggar hukum. Anak muda, jangan terlalu sombong. Kalau masalah membesar, tak bisa diatasi, tak sepadan. Saat aku muda, lebih sombong darimu. Tapi kenyataan meratakan sikapku. Jadi orang, lebih baik realistis. Ayu, jangan khawatir. Kurasa pasti ada yang menjebakmu. Hasilnya segera keluar. Kau pikir kau siapa? Pasukan elit peduli padamu? Sudah gawat begini, masih membual. Aku takjub. Aku komandan militer. Putri Ayu, kau direktur PT Mega Ayu kan? Karena mengelput barang ilegal, perusahaan kalian akan disita sekarang. Kau harus ikut kami untuk diselidiki. Aku tak bersalah. Aku tak bersalah. Sekarang baru takut. Cepat serahkan sahammu. Biar kau bisa selamat. Setidaknya kau bisa terhindar dari penjara. Jangan paksa dia lagi. Biar dia pikirkan baik-baik. Apa kalian mau perusahaan hancur bersamanya? Ini perusahaan yang didirikan ayahnya sendiri. Akhirnya, karena putrinya selundupkan barang ilegal, perusahaan ini ditutup total. Jangan takut. Asal kau tak mau, tak ada yang bisa Pasti ada yang mengacaukan semuanya. Kurang ajar! Berani meragukan komandan? Kau ini sudah mau mati, malah menuduh sembarangan. Kami tak ada kaitan dengan masalah ini. Jangan libatkan kami. Aku kagum imajinasimu, tapi sayangnya buktinya sudah kuat. Apapun katamu tak ada gunanya. Hari ini aku akan membawa Putri Ayu untuk diselidiki dan diinterogasi. Siapa berani sentuh dia? Jangan salahkan aku. Hari ini aku mewakili bukan diri sendiri. Aku, Rizky Saputra, selalu jujur. Bertahun-tahun melindungi negeri naga. Aku tak akan pernah mengkhianati negeri naga. Bikaramu lebih manis dari lagu. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Kini wanitamu melakukan hal terlarang, tapi kau masih membelanya. Buktinya sudah jelas. Kalian berdua jangan mengelak. Terima saja kenyataannya. Jangan sampai merugikan perusahaan. Masalah yang kalian bawa ke perusahaan sudah cukup banyak. Menyerahlah saja. Biar tak merugikan kami. Kalau tidak, serahkan saham kalian sekarang juga. Soal ini, baik saksi maupun bukti sudah sangat jelas. Apapun tata kalian sudah percuma. Putri Ayu, sisa hidupmu habiskanlah di penjara. Serahkan saham dan berlutut memohon padaku. Mungkin aku bisa membelamu. Ku bilang, aku tak setuju. Siapa yang berani menyentuhnya hari ini? Rizky, kau terlalu sombong. Kau pikir kau masih pemimpin pedang langit. Kau cuma anjing jalanan. Segera ada yang menghabisimu. Seperti menginjak semut. Sangat mudah. Dia ternyata tahu identitasku. Hal ini pasti terkait Dimas Surya. Rizky, biar aku tanda tangan saja. Aku tak mau menyusahkanmu. Begitu dong. Tanda tanganlah. Cepat tanda tangan, jangan ragu lagi. Tunggu, aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Walau ada masalah, masalahnya pasti ada pada barang itu sendiri. Asal ada ahli yang menyelidikinya, hasilnya akan cepat keluar. Kari penilai? Boleh, tapi ingat,
Yang ada di tanganku, surat ini sudah diakui negeri naga. Kalau kau meragukannya, berarti kau meragukan seluruh pasukan elit negeri naga. Kalau penilaianmu tak ada hasil, nanti aku akan menahanmu juga. Jangan, lupakan saja. Kita satu, ada aku. Aku tak biarkan siapa pun menindasmu. Dasar bocah bodoh. Hasil penilaiannya sudah di sini. Masih berani bicara besar. Bukankah ini memancing masalah sendiri? Benar-benar tak tahu diri. Gubernur Sungai, soal tadi, bagaimana penyelidikannya? Baik. 10 menit lagi akan ada hasilnya. Walau diberi 10 hari, kau takkan dapat hasilnya. Orang luar mana mungkin tahu data internal perusahaan kita. Bocah ini bicara terlalu besar. 10 menit saja, cuma waktu merokok. Mustahil. Orang ini selalu sok bebas dan sombong. Lihat hari ini, bagaimana dia lolos. Jangan bilang tak kuberi kesempatan. Dalam 10 menit, kalau kau sadar, berlututlah, sujud padaku. Katakan, kakek Rian, aku salah. Mungkin ku buat kau bebas. Kalau tidak, kau dan wanitamu akan kutangkap. Kujamin sisa hidup kalian akan dihabiskan di sana. Dengar, Komandan Prasetyo mau beri kalian satu kesempatan. Cepat berlutut. Siapa yang berani suruh Bapak Saputra berlutut? Siapa yang berani menyuruh Bapak Saputra berlutut? Bocah ini, bukankah dia tak ada hubungan nyata dengan Gubernur Sungai? Cuma utang budi. Utang budi? Bisa sehebat ini? Tadi, bocah itu bahkan bicara seperti menyuruh. Sepertinya dengan Lestari sang konglomerat, hubungannya tak biasa. Bapak Saputra, ini yang Anda suruh selidiki. Sudah selesai diselidiki. Silahkan diperiksa. Rian Prasetyo, jangan bilang ini tak ada hubungannya denganmu. Komandan Agung, ini tak ada hubungannya denganku. Aku tak tahu bagaimana dia bisa menyelidikinya sampai ke sini. Sungguh tak ada hubungannya denganku. Foto ini difoto sebelum barang dikirim setengah jam. Sudah lewat pemeriksaan. Orangmu diam-diam merusaknya, ingin menjebak perusahaan. Benar? Komandan Agung, tolong bela saya. Anda tahu ini bukan rencanaku. Tolong selamatkan aku. Aku tak mau dipenjara. Lancang! Beraninya kau memfitnah PT Mega Ayu. Tahu berapa berat tuduhan ini? Ampun, Tuan. Ini perintahmu. Demi negeri naga, aku hapus akar masalahnya. Hal ini berakhir di sini. Kau takkan berani lakukan ini. Dalangnya pasti Dimas Surya, si pengkhianat itu. Beraninya fitnah guruku. Cari mati. Tak tahu diri. Sekarang, siapa yang keberatan? Baik-baik. Nanti, siapa yang berani menindas Ayu, akan kubuat kalian semua lenyap dari kota Mega. Berkat Gubernur Sungai, kita bisa selamat. Tak disangka kali ini, Citra dan Dimas sangat kejam. Malah pakai barang ilegal untuk menjebakku. Jangan berniat jahat, tapi tetap waspada. Mahasatria sudah khawatir mereka akan mencelakai kamu dan PT Mega Ayu. Jadi dia minta Gubernur Sungai kirim orang mengawasi. Kali ini, ternyata ada temuan. Oh, begitu. Berkat Kak Rizky, aku bisa lewati ini. Ini pasti rencana Dimas Surya. Jebak Ayu dulu, lalu memaksaku muncul. Pemimpin pedang langit ini hanya bisa pakai trik kotor ini. Cepat atau lambat, akan kuhabisi dia sendiri. Mahasatria, Dimas datang dengan niat buruk. Pemimpin kegelapan juga akan ikut datang. Kita harus lebih siap. 3 tahun ini, lukaku perlahan pulih. Bahkan ada tanda-tanda terobosan. Yakin setelah bertapa 3 hari, kekuatanku bisa naik 1 tingkat. Nanti, aku bisa sendiri menghabisi Dimas dan orang gerbang kegelapan. Selamat Mahasatria. Kultivasimu meningkat. Masuk tingkat ilahi. Dendam dengan Dimas Surya harus diakhiri. Pemimpin ilahi. Semua murid inti dan pengikut setia berkumpul di kota Mega. Tunggu perintah anda. Habisi pemberontak dan hapus iblis. Saya sudah hubungi asosiasi guru bela diri di mana-mana untuk bantu Anda secara terbuka menyatakan perang pada Dimas Surya dan gerbang kegelapan. Baik. Rizky, wanitamu, Putri Ayu, ada di tanganku. Kalau mau menolongnya, datanglah sendirian ke gudang pelabuhan Kota Mega. Baik, aku akan datang. Kalau kalian berani menyentuhnya, akan kuhabisi kalian. Pemimpin ilahi, berbahaya jika Anda pergi sendiri. Kita pergi bersama. Tak perlu. Ini urusan pribadi aku dan Dimas Surya. Aku akan bereskan sendiri. Lakukan sesuai rencana. Baik.
Tak kusangka lalu Mahasatria ternyata masih hidup. Andai kita tak gagal waktu itu, takkan ada masalah hari ini. Tenang, semua sudah kuatur. Dia pikir bisa menjatuhkanku dari posisi Mahasatria. Jangan mimpi. Tunggu dia datang. Aku ingin lihat apa dia masih punya wibawa Mahasatria. Pemimpin Pedang Langit, kekuasaan anda tak tertandingi. Anda sangat mulia. Kedepannya, harap bantu kami. Tenang. Setelah ku habisi whisky, akan ku buat kalian jadi keluarga terhebat Kota Mega. Terima kasih, Tuan. Kedepannya, aku takkan mengecewakan Tuan. Rizky, apa dulu dia Mahasatria? Benar, tapi itu sudah berlalu. Sekarang dia datang, cuma katak terendam. Satu tanganku cukup menaklukkannya. Pemimpin pedang memang hebat. Mahasatria Rizky apanya? Cuma sampah. Tak pantas melayani Anda. Citra, cepatnya kau ganti pria, sungguh mengejutkan. Jalang, sebaiknya kau pikirkan situasi dirimu. Setelah kita habisi Rizky, kau akan jadi mainan orang. Sebaiknya bersiap mental. Entah sampai Rizky itu masih berani datang. Aku datang. Rizky, ternyata kau masih hidup. Kalian kecewa kan? Lalu, kalian menyerangku. Banyak ahli gerbang kegelapan sudah kubunuh. Sejak itu, gerbang kegelapan amat hancur. Rizky, jangan sombong. Hari ini adalah hari kematian. Dimas Surya, kau ini bajingan. Hanya bisa serang diam-diam dan menculik. Cara murahan ini tak ada kemajuan sama sekali. Meski kau jadi pemimpin pedang baru, sifatmu takkan pernah berubah. Kau tetap tak pantas dihormati. Rizky, saat mau mati, kau masih berani bicara besar. Aku kagum dengan keberanianmu. 3 tahun lalu kau lolos. Tak apa. Sekarang aku punya Sandra. Lihat bagaimana kau kabur. Rizky, biarkan aku. Cepat pergi. Mereka sangat banyak. Kau takkan menang. Ayu, 3 tahun ini hanya kau yang tulus padaku. Mungkin aku tinggalkanmu dan kabur. Romantis sekali kalian. Rizky, kelemahanmu adalah terlalu lembut. Kau takkan pernah bisa mengalahkanku. Dimas Surya, kau sangat licik dan kejam. Kau sudah jatuh ke jurang kekuasaan dan hawa nafsu. Tak bisa kembali lagi. Bunuh 1 itu dosa. Bunuh 1000 itu jagoan. Bunuh 9 juta baru jagoan sejati. Aku, Dimas Surya, adalah jagoan sejati. Mana mungkin kau, anak bocah, bisa paham. Rizky, wanitamu ditahan di sini. Mau selamatkan dia? Berlututlah, merangkap mohon pada pemimpin pedang langit. Aku, Rizky, hanya berlutut pada Tuhan dan orang tua. Orang licik sepertinya minta aku berlutut, tak pantas. Rizky, kau bukan lagi Mahasatria yang mulia. Tak pantas pemimpin pedang langit turun tangan sendiri. Pemimpin pedang, Bayu Hijau, mohon bertarung. Silakan. Baiklah, majulah. Akan kugunakan darahmu untuk membasuh pedangku ini. Kau pikir kau masih Mahasatria dulu? Kau cuma sampah. Lihat bagaimana aku memenggal kepalamu. Rizky, kau bukan tandingan penjaga Bayu Hijau. Menyerahlah. Jangan bikin malu di sini dan malah kehilangan nyawamu. Penjaga Bayu Hijau turun tangan. Rizky pasti kalah. Tentu saja, penjaga Bayu Hijau adalah bintang baru. Tingkat puncak guru besar. Generasi baru mengungguli yang lama. Dia mengalahkan Rizky sangat mudah. Dengar Rizky, melawanku, kau pasti mati. Mereka tahu apa? Dasar orang biasa. Mau maju atau tidak? Kalau tidak, nyah. Cari mati. Rizky ini tetap sekuat itu. Tak kusangka dia pulih jadi Satria Pedang. Kita sama-sama ahli tingkat maha. Kita bersatu, pasti bisa menghabisi dia. Sabar. Rizky, biar aku temani kau main-main dulu. Berlutut. Ku bilang berlutut.
Timasuria, menggunakan wanita sebagai ancaman. Apa hebatnya? Perbuatanmu apa tak punya batas? Kalau hebat, turunlah lawan aku. Biar mereka lihat siapa yang benar-benar pahlawan dan siapa pengecut. Jangan pakai cara provokasi untuk memancingku. Terus kenapa? Kau tak berani? Aku cuma mau kau berlutut. Kenapa? Apa maksudmu, bocah? Satria juga mau menyandera. Bukannya tadi kau bilang kau takkan pakai cara kotor ini? Tergantung siapa lawannya. Untuk orang mulia, ada cara orang mulia. Untuk orang licik, tentu ada cara mengatasinya. Ini namanya membalas perbuatan dengan caramu sendiri. Sebenarnya apa maumu? Bayu hijau ini, apakah dia bawahanmu, atau penjagamu, atau selirmu? Kalau tidak, aku pakai nyawanya. Tukar. Kau pikir aku mau menukarnya? Dengar ya, wanita hanya menghambat kecepatan tarik pedangku. Ayo, kita main game. Aku hitung. 3, 2, 1. Lihat siapa yang lebih cepat. Yang lambat itu pengecut. Dasar orang kejam. Dia ini benar-benar gila. Shut up. Kau menang. Lawan aku, Rizky. Kelemahan terbesarmu adalah terlalu lembut. Pakai cara ini, tak malu. Pantas jadi Mahasatria. Masih keras kepala. Ku penggal kepalamu. Lihat apa masih keras kepala. Timasuria, kau bersekongkol dengan pemimpin kegelapan. Berencana mengacaukan negeri naga. Kau tahu akibatnya. Pertanyaan yang bagus. Bocah, kau tahu posisiku sekarang. Guru Agung Negeri Naga. Aku pegang kuasa militer. Asalkan aku mau, aku bisa menguasai pasukan dan jadi raja. Benar-benar dua iblis bersekongkol bersama. Rizky, kamu pasti menyesal sekarang kan? Menyesal mengungkap identitasmu, menyesal melawan kami. Tak disangka, pandangan kakek dulu ternyata sangat akurat. Kamu ternyata Mahasatria yang terkenal. Tapi lalu kenapa? Kamu tetap jatuh ke kondisi ini. Kamu akan segera mati, dan keluarga Dharma dan Widodo berbekal pemimpin pedang baru pasti jadi keluarga elit. Dasar wanita bodoh. Masa depan gelap tapi tak sadar. Rizky, jangan sok lagi. Aku paling benci lihatmu sok hebat. Kalian pikir sudah menang? Cuma menempatkan diri dalam bahaya. Hanya untuk memancing ular keluar. Ada apa? Mana mungkin? Kenapa orangku semua ditaklukkan? Timasuria, aku tahu kau kembali untuk membalas dendam. Jadi, aku tentu waspada. Hari ini, kau dan pemimpin kegelapan akan hancur. Kekuatanmu malah meningkat. Tentu, kalau tidak, mana bisa menegakkan keadilan? Sekarang aku sudah menembus tingkat maha. Kalian harus panggil aku pemimpin ilahi. Bawa dia!
Ini balasan atas perbuatan. Ayo, maukah kau menikahiku? Mau. Bisa bersamamu adalah kebahagiaan terbesarku. Ayo, ikut aku ke Sekte Pedang Langit. Saatnya menata ulang sekte, pulihkan kejayaannya. Kak Rizky, asal bisa bersamamu, aku mau kemanapun.